ekspektasinya, prediksinya, apalagi juga kemarin setelah Bank Indonesia memutuskan untuk tetap menahan suku bunga acuan kita. Iya, saya rasa sih kalau market sekarang udah price in ya, 2 kali pemotongan suku bunga oleh The Fed, jadi 2 kali 25 basis point di bulan ini dan bulan Desember. Jadi sebenarnya makanya market kalau dari sisi risky aset seperti US stocks itu semua rally. Jadi karena price ini tuh. Terus kemudian weekend kemarin kita lihat juga yang mendukung tesis untuk pemotongan suku bunga adalah tingkat inflasi Amerika yang mulai decelerating. Jadi di bawah ekspektasi juga. Terus kemudian juga tadi ya perang dagang dengan China kelihatannya udah mulai akan menunjukkan kesepakatan US and China, jadi itu sangat suportif untuk market, terutama risky aset. Dan kita lihat sih minggu lalu ada spillover ke Indonesia, jadi inflow asing ke pasar saham Indonesia itu positif minggu lalu. Nah kemudian tadi bicara dengan prospek pemotongan suku bunga di BI sendiri. Sebenarnya BI kan sebenarnya pemotongan suku bunganya sudah ahead of the curve dibandingkan US Treasury. Tapi kalau ditanya apakah masih ada ruang untuk pemotongan, saya rasa sih sangat tergantung langkah The Fed. Karena sekarang spread antara BI rate dengan Fed Fund rate itu udah lumayan tipis ya, masih positif. Jadi masih effective rate-nya hanya 64 basis point. Dan menurut saya BI mungkin akan lebih hati-hati, terutama terkait dampaknya dengan US dollar, IDR US dollar. Mungkin bila menurut saya kalau misalnya The Fed akan potong 2 kali, paling tidak BI ada kesempatan 1 kali lagi potong 25 basis point supaya untuk menjaga spreadnya sekitar 60-75 atau sampai 100 basis point untuk supaya USD IDR-nya juga lebih resilient. Kurang lebih seperti itu. Baik, nanti ke depannya mungkin dinamika ini akan berpengaruh kepada arus inflow atau outflow sendiri seperti apa begitu dengan BI mempertahankan suku bunga acuan kemarin ya di level 4,75%, kemudian The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga. Ini kan artinya spread akan lebih lebar begitu ya, which is sebetulnya harusnya lebih baik bagi market domestik kita begitu. Tapi seperti apa mempertimbangkan berbagai dinamika, kemudian juga dengan analisa tadi begitu akan berpengaruh kepada inflow ke depannya. Iya. Menarik ya mengenai inflow sepanjang tahun ini kalau kita lihat inflow di bond itu sangat kuat ya. Tertinggi mungkin sekitar bulan Agustus di atas 4 billion US dollar. Sementara pada waktu itu inflow ke equity itu minus 2 billion US dollar dan naik sampai 3 billion US dollar saat ini. Nah, ke depan seperti apa? Jadi kalau saya lihat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, ini mulai ada rotasi. Ketika government bond yield kita sudah semakin rendah, terus kemudian di Amerika pun juga turun ya, yieldnya udah di bawah 4%. Sementara tadi monetary easing ini kelihatannya jalan secara konsisten ke depan dan risk-risk lain di luar moneter juga mulai turun, yang politik, trade segala macam mulai turun. Jadi investor secara global sepertinya akan melanjutkan rotasi ke risky asset gitu, dari yang tadinya mungkin bond centric bisa ke equity. Makanya tadi saya sempat cerita sebenarnya minggu lalu tuh udah showcase pertama mungkin kalau bisa dibilang ya, orang mulai rotasi ke equity. Tadi bond itu sebenarnya outflow, sejak Agustus ke sekarang tuh outflow-nya gede banget. Jadi inflow year to date tadinya 4,7 billion dollar, sekarang inflow-nya tinggal sekitar 600 juta. Jadi ada outflow sekitar 4 billion US dollar tuh hampir kurang dari 3 bulan. Gitu. Kemana aliran outflow dari bonds ini? Nah, apakah ke equity? Sepertinya ke equity belum kelihatan terlalu jelas. Baru minggu lalu kelihatan sekitar 250 juta US dollar tuh masuk ke equity. Sisanya kemana? Saya rasa sisanya menyebar kemana-mana ya. Mungkin dia sebagian ada balik ke US market karena US market equity-nya juga perform sangat baik setelah third Q dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ada kemungkinan ke depan akan bisa inflow asing itu akan lebih banyak ke equity. Gitu, ke equity Indonesia dibandingkan mungkin ya bondnya saya yakin masih tetap positif tapi mungkin akan lebih balance. Gitu. Karena kalau kita lihat yield government bond sekarang juga udah lebih rendah dari sebelumnya. Awal tahun kita ingat bisa 7% untuk sekarang 1 tahun. 6, ya. Sekarang yang 10 tahunnya udah di bawah 6 gitu. Jadi kan mereka akan coba mencari mana yang lebih atraktif dari sisi valuasi. Kalau kita lihat secara PE, general market, equity udah 8% gitu. Jadi jauh lebih menarik dari government bond yang di bawah 6%. Ini menarik sekali karena kita balik lagi mungkin kita berbicara fundamental begitu ya. Kalau misalnya investor asing memang biasanya mereka cenderung berburu saham-saham big caps karena mereka melihat fundamental ya begitu dari saham-saham ini. Kemudian di satu sisi juga kalau kita berbicara berkaitan dengan bonds ya tadi outflow juga sudah terlihat. Apakah Anda melihat artinya dari outflow yang terjadi ini ada faktor tertentu berkaitan dengan fundamental atau justru memang lebih ke
preferensi saja terhadap imbal hasil atau yield yang lebih menarik begitu di luar begitu dengan faktor resiko juga. Hal itu terlebih dahulu begitu sebelum kita membahas untuk di equity. Kalau fundamental bond saya rasa terutama government bond ada dua. Mungkin indikator salah satu kalau misalnya untuk resiko kredit adalah CDS. CDS kita nggak bermasalah. Jadi orang sebenarnya kalau kita lihat investor asing melihat kredit risk Indonesia tuh oke. Memang sempat naik sedikit sekali tapi sekarang udah normal lagi. Jadi nggak ada, menurut saya tidak ada indikasi concern terhadap credit risk. Tapi tadi balik lagi. Bond itu performnya luar biasa tahun ini. Jadi beberapa bond fund itu udah mendekati 11% year to date return-nya. Jadi bayangkan yang diterima investor itu sudah sangat banyak. Dan ketika yield udah semakin rendah kemarin ini, tentunya wajar saja ketika mereka melakukan profit taking. Makanya kelihatan ada outflow. Ditambah ada beberapa bond yang memang mature kan. Government bond ada yang mature, SRBI ada yang mature. Jadi makanya itu mungkin dihitung juga bahwa kepemilikan asing di instrumen Indonesia itu menurun tapi bukan karena faktor resiko menurut saya, resiko kredit. Lebih ke mereka akan cari alternatif lain apa yang masih baik gitu kan. Terus kemudian faktor kedua tadi valuasi, ya itu benar. Jadi sebenarnya kalau spread kita government bond kita dengan government bond pemerintah Amerika masih positif kan. Masih positif hampir 2 percentage point. Which is sebenarnya buat investor asing pun not bad gitu kan, credit risk-nya rendah. Terus sekarang ya dengan faktor kedua kan paling rupiah gimana. Sekarang dia kalau mau hedge rupiah aja kurang dari 1%. Jadi sebenarnya masih ada positive return. Kalau dia mau fully hedge pun masih ada positive return gitu. Jadi sebenarnya dari sisi valuasi masih positif kalau untuk investor asing beli government bond Indonesia. Tapi udah lebih normalized gitu kan spread-nya dibandingkan sebelumnya. Nah itu mungkin yang mereka coba assess lagi dari sisi aset alokasi global, pasti mereka akan bandingin aset kelas lain apalagi di Indonesia. Secara fundamental juga bagaimana begitu betul, yang pilihan kedua kan saham kan. Ini masih lagging, terutama yang mainstream big cap saya bilang, mungkin bank, consumer, otomotif, telkom, di mana investor asing kalau punya dana besar bisa belinya itu karena faktor liquidity. Terus kemudian memang growth itu jadi masalah buat mereka karena net profit growth in general mungkin indeks kita minus tahun ini. Tapi saham-saham ini valuasinya masih sangat rendah. Mungkin beberapa masih di bawah 1,5 standar deviasi di bawah rata-rata. Oke. Tapi kan sebetulnya ekspektasi akan inflow ini sudah terjadi cukup lama ya. Sebenarnya memasuki semester kedua gitu. Kita sudah mulai ada ekspektasi berkaitan dengan suku bunga The Fed, kemudian juga berkaitan dengan banyak hal lah yang membuat kita akhirnya berekspektasi inflow ini akan terjadi khususnya juga untuk equity market kita begitu ya dari semester kedua tahun ini. Tapi rupanya masih belum terlalu tercermin begitu ya. Yang terjadi juga justru hari ini cukup mengejutkan juga koreksi 3,5% begitu. Apakah Anda melihat apa yang membuat para pelaku pasar kita ini masih bukan pelaku pasar kita ya, lebih ke asing ya sebetulnya. Ini masih tampak wait and see, masih tampak berhati-hati dengan market equity domestik kita. Biar bagaimanapun investor equity mungkin sebagian besar ini growth centric ya. Banyak lah, nggak sebagian besar. Banyak yang growth centric dibandingkan yang value centric. Jadi kalau misalnya cerita growth-nya nggak appealing, bahkan growth-nya minus, itu mungkin mereka akan, saya coba cari negara lain dulu nih yang masih growth-nya bagus, terus kemudian inline gitu dengan kinerja indeksnya. Nah, di Indonesia cerita growth-nya ini belum muncul memang sampai third Q. Baru mungkin sekarang mendekati fourth Q, orang udah mulai hitung tahun depan. Jadi sebenarnya 2025 buat investor equity itu ya udah gitu kan. Semua udah terima bahwa dia akan minus growth-nya untuk sebagian besar saham. Tapi mereka udah mulai roll over. Tahun depan outlook-nya gimana? Karena tahun ini mungkin net profit-nya adalah low base gitu ya. Paling nggak harusnya potensi tahun depan in terms of percentage growth EPS emiten bisa positif. Nah itu harusnya akan dilihat lebih positif buat investor. Jadi